Sejarah itu bosenin. Sejarah itu bikin ngantuk. Boring, textbook banget. Ngapain sih ngomongin masa lalu? Udahlah, move on aja. Sejarah itu nggak penting. Sejarah kok gitu? Sejarah kok gitu? Sejarah? Jarang kok gitu. Sejarah tuh gini. Halo, kita kembali lagi dalam Sejarah Kok Gitu. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 mengenai konflik antara Israel dan Palestina. Di sini kita khususkan adalah bagaimana peran Indonesia di dalamnya. Bagaimana sih konflik Israel dan Palestina? Apakah benar konflik ini hanya tentang agama? Ataukah ada sebab-sebab yang lain? Let's discuss. Ya, ketika kita bicara tentang Palestina dan Israel, sebenarnya ini adalah konflik yang sangat panjang. Dimulai ketika Israel sendiri mengalami bencana kelaparan. Bencana kelaparan ini terjadi kurang lebih pada masa Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya itu, ketika Nabi Yusuf dibuang, kemudian di sana Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri di Mesir. Nah, saat itulah bangsa-bangsa Israel mulai meninggalkan tanah kelahirannya. Mengetahui ada tanah yang kosong, kemudian banyak bangsa-bangsa Arab yang kemudian mendatangi wilayah yang dahulunya merupakan tanah kelahiran dari bangsa-bangsa Israel. Nah, dari data yang sudah saya kumpulkan, jadi pada tahun 1947, perbandingan antara bangsa Arab dengan bangsa Yahudi kurang lebih 60 berbanding 40. Dan mereka tidak ada keinginan untuk melakukan konflik karena waktu itu belum ada gerakan Zionisme. Tapi sebenarnya meskipun Zionisme itu belum kelihatan pada masa itu, tapi sebenarnya Zionisme sudah dirancang sejak terjadinya Holocaust. Apa itu Holocaust? Jadi Holocaust adalah posisi ketika Hitler melakukan pembantaian besar-besaran terhadap etnis-etnis Yahudi yang ada di seluruh dunia. Hal ini karena kebencian Hitler di masa lalu ketika kakek-kakeknya itu banyak melakukan diskriminasi terhadap dia. Selain itu juga misi dari Hitler adalah ingin mengembangkan rasnya, yaitu ras Arya, agar menjadi ras unggulan di seluruh dunia. Tahun 1948, tepat 1 tahun setelah data yang saya temukan tadi, Israel menyatakan sebagai sebuah negara yang merdeka. Nah, hal itu yang kemudian membuat Israel ini memulai secara real gerakan Zionisnya. Zionisme adalah dari kata Zion. Zion itu adalah nama sebuah bukit di wilayah negara Palestina. Jadi Zionisme itu adalah gerakan dan upaya bangsa-bangsa Israel untuk kembali ke tanah kelahirannya yang identik dengan Bukit Zion ini. Nah, berikutnya tahun 1948, reaksi dunia terhadap adanya aneksasi wilayah yang dilakukan oleh bangsa Yahudi ini, kemudian terjadi perang antara Arab dan Israel. Sebenarnya perang ini tidak terlalu adil ya, karena memang Israel ini dikeroyok. Israel ini dalam kondisinya ada pasukan gabungan negara-negara Arab, yaitu seperti Mesir, Lebanon, dan juga Arab Saudi sendiri. Perang ini berlangsung kurang lebih selama 5 hari. Namun dalam perang ini cukup aneh karena yang menang malah justru Israel. Nah, dari situlah kemudian bangsa Arab mulai memundurkan niatnya untuk menggempur pasukan Israel. Tapi Israel di sini menang bukan tanpa alasan, karena di belakang Israel itu ada negara-negara sekutu seperti Amerika, kemudian Inggris dan lain-lain. Mereka menyokong Israel dari segi militer dan juga persenjataan. Hal itu yang membuat Israel memiliki kekuatan militer yang sangat kuat, sehingga berhasil mengalahkan negara-negara Arab tersebut dalam pertempuran 5 hari. Perang Arab Israel ini dampaknya cukup luar biasa, yaitu diantaranya terjadinya peristiwa Al-Nakba. Al-Nakba dalam bahasa Arab tersendiri artinya adalah sebuah tragedi, sebuah mimpi buruk. Tahun itu terjadi pada 1948 juga. Jadi peristiwa Al-Nakba ini adalah peristiwa genocide, ya, genosida, pembantaian besar-besaran dan juga pengusiran secara besar-besaran bangsa atau etnis Arab dari wilayah tanah Palestina. Hal ini dilakukan oleh para tentara Zionis. Nah, hal ini, peristiwa Al-Nakba ini membawa dampak yang cukup besar. Tercatat sampai tahun 1950, jumlah pengungsi di Palestina itu mencapai 711.500 jiwa. Jadi hampir seluruh bangsa Arab yang ada di tanah Palestina terusir oleh karena adanya gerakan Zionis ini. Dari awalnya jumlah keseluruhan 60 berbanding 40 antara bangsa Arab dan bangsa Yahudi, kemudian berbanding terbalik. Bangsa Arab di sana hanya tinggal kurang lebih 20%. Hal ini terjadi karena peristiwa Al-Nakba. Sebenarnya kejadian ini adalah genosida. Genosida tidak pernah dibenarkan. Genosida sama seperti dengan Holocaust, yaitu ketika pembantaian bangsa-bangsa Yahudi.
bangsa Yahudi melakukan hal yang sama kepada bangsa-bangsa Arab yang tinggal di wilayah Palestina. Kemudian antara 1946 sampai tahun 2000, wilayah Palestina yang awalnya tanahnya 90% dikuasai oleh bangsa Arab, pada tahun 2000 bangsa Arab hanya memiliki 15% dari total tanah yang dimilikinya. Nah, itu bukan hal yang baru lagi, karena bangsa Israel dan bangsa Yahudi terus berusaha melakukan pembangunan pemukiman-pemukiman baru untuk orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi dari seluruh dunia mereka berkumpul bersama-sama untuk kembali ke tanah kelahirannya. Mengingat banyak sektor-sektor yang dikuasai oleh bangsa Yahudi, bahkan mungkin media sosial yang kita gunakan sekarang sampai pada sistem perangkat komputernya dikuasai oleh bangsa-bangsa Yahudi, maka tidak heran mereka bisa dengan mudah mengambil alih wilayah yang mereka inginkan. Contohnya, ketika kalian masih ingat pada tahun 2017, peta Palestina tiba-tiba hilang dan kemudian digantikan oleh Israel. Nah, itu adalah salah satu dari keunggulan bangsa Yahudi, di mana mereka menguasai teknologi sehingga mereka benar-benar bisa memindahkan seluruh peta hanya dalam waktu yang sangat singkat. Berikutnya, kasus yang lebih besar lagi adalah aksi brutal yang terjadi di jalur Gaza. Pertempuran ini mungkin bagi kalian pun generasi Z itu sangat terkenal ya. Jalur Gaza itu seperti ibarat jalur kematian, di mana hampir setiap jam bisa sewaktu-waktu rudal itu ada di depan mata kalian. Aksi brutal di Israel ini terjadi antara 2008 dan 2009. Tercatat data yang dikumpulkan dari serangkaian ledakan besar yang terjadi, itu ada sekitar 1.440 manusia gugur, 431 anak, 5.380 orang luka-luka, dan 1.872 diantaranya adalah anak-anak juga. Dan ada sebanyak 100.000 penduduk melakukan pengungsian. Dan kerugian material yang diperkirakan itu mencapai 2,9 miliar dolar Amerika Serikat. Itu adalah sebuah bencana besar, namun seakan-akan dunia tutup mata terhadap konflik tersebut. Secara kemanusiaan ini tidak dibenarkan ya, karena banyak sekali jiwa-jiwa yang tidak berdosa kemudian direnggut oleh karena kepentingan politik saja. Berikutnya, kendala dalam proses perdamaian di Timur Tengah. Jadi sebenarnya PBB sebagai lembaga utama dunia itu berusaha dan terus berusaha untuk melakukan mediasi. Tapi seperti yang kita tahu, pemilik hak veto ada 5 negara, 4 diantaranya itu mendukung Israel. Jadi sebenarnya itu seperti sebuah formalitas saja. Jadi akan sangat sulit bagi Palestina itu untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, satu-satunya yang menyokong itu adalah negara-negara Arab yang memiliki ikatan emosional. Salah satunya negara dengan mayoritas umat muslim terbesar di dunia, yaitu adalah Indonesia tersendiri. Jadi kendala pertama yang dialami adalah berlanjutnya pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah didudukan oleh Israel. Jadi di tepi barat, dekat di jalur Gaza, itu pembangunan pemukiman Yahudi itu terus dilakukan, tidak pernah berhenti. Hal itu yang kemudian sedikit demi sedikit mengikis wilayah yang dimiliki oleh negara Palestina. Berikutnya adalah pembangunan tembok pembatas sepanjang 730 km. Jika kemarin kita membahas tentang tembok Berlin, tembok di tepi barat ini juga hampir sama. Tembok ini memisahkan antara bangsa Arab dengan bangsa Israel. Dan tembok ini ternyata terus bergerak. Dalam artian semakin mempersempit wilayah wilayah yang dikuasai oleh bangsa-bangsa Arab di Palestina. Hal itu yang kemudian mendapat kecaman dari seluruh dunia. Hal ini yang membuat kelompok-kelompok terutama Hamas yang mendukung kemerdekaan Palestina itu sangat gencar mencari dukungan ke berbagai belahan dunia. Indonesia di dalamnya juga mendukung Hamas karena di sana Indonesia ingin agar Palestina merdeka. Mengingat Palestina pernah memiliki peran penting bagi kemerdekaan Indonesia juga. Kemudian ada beberapa tindakan-tindakan bangsa Israel yang dilakukan dengan tidak ada komitmen ya, dalam artian perundingan tidak ada, kemudian mereka melakukan serangan sepihak. Hal ini yaitu dilakukan pada tahun 2008 tadi, agresi secara sepihak dilakukan blokade di seluruh jalur Gaza, sehingga mereka memutus rantai ekonomi negara Palestina, terutama dari jalur laut. Hal itu yang kemudian membuat bangsa Palestina beramai-ramai membuat terowongan agar mereka tetap mendapat pasokan logistik. Nah, ini adalah salah satu cara dan upaya dari Israel untuk membungkam bangsa Palestina agar bangsa Palestina segera menyerah, kemudian membiarkan Yerusalem itu menjadi ibu kota dari bangsa Israel ini.
Kemudian yang terakhir, faktor-faktor lainnya termasuk fragmentasi politik pihak Arab serta friksi internal antar fraksi di Palestina. Nah, ini yang cukup rumit. Jadi di dalam internal Palestina sendiri ada yang pihak-pihak menginginkan Palestina bergabung aja dengan Israel. Nah, ini yang kemudian menyulitkan Palestina untuk bisa bertekad bulat untuk keluar dari Israel, karena ternyata ada pihak-pihak juga yang menginginkan merger antara Palestina dan Israel. Yang kedua adalah negara-negara Arab ternyata tidak 100% mendukung Palestina ini. Berbagai kepentingan terjadi seperti yang kita tahu kemarin. Israel dan Uni Emirat Arab mulai membuat hubungan diplomatik. Ini adalah sebuah bentuk pengingkaran. Dan hal ini terjadi karena memang ekonomi Israel itu banyak istilahnya mempengaruhi ekonomi dunia. Bahkan Gus Dur, salah satu presiden kita, pernah mengincar sisi ekonomi dari Israel ini. Jadi kita akan melakukan hubungan diplomatik tapi hanya sebatas ekonomi. Namun kemudian hal itu ditentang oleh tokoh-tokoh bangsa yang lain. Posisi terakhir Israel terkait skema two-state solution atau skema solusi untuk kedua negara adalah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yaitu Perdana Menteri Israel waktu itu, dalam pidatonya pada 14 Juni 2009 menyatakan hanya akan menyetujui pembentukan negara Palestina apabila Palestina memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama, negara Palestina harus tanpa kekuatan militer. Jadi Palestina didesain seperti negara Vatikan. Jadi sebuah negara yang tidak memiliki militer sama sekali. Yang kedua, negara Palestina juga tidak memiliki penguasaan atas ruang udara dan garis perbatasan. Nah, kemerdekaan seperti ini ya sebenarnya tidak mungkin terjadi ya. Karena berarti jika penguasaan atas ruang udara direnggut, berarti mereka tidak merdeka. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, negara Palestina juga harus mengakui Israel sebagai negara Yahudi dan Yerusalem sepenuhnya merupakan ibu kota Israel. Nah, ini yang sulit. Karena posisinya Yerusalem sendiri mewakili ada 3 agama di sana, yaitu antara Islam, Kristen, dan Yahudi. Nah, ini bagi ketiga umat dari agama tersebut itu memiliki nilai yang sangat besar. Pernah ada usulan bahwa wilayah Yerusalem menjadi ground zero atau titik nol. Artinya apa? Tidak ada yang menguasai di sana. Tapi Israel tetap bersikukuh ingin menguasai Yerusalem secara penuh. Kemudian bagaimana Indonesia menyikapi sikap-sikap arogansi dari Israel ini? Jika kita menengok sejarahnya, kedekatan hubungan Indonesia dan Palestina, yaitu pada pasca Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Mufti Agung Palestina atau pemimpin Agung Palestina dan pemimpin Palestina di pengasingan, yaitu Sheikh Amin Al-Husaini, menyerukan kepada seluruh pemimpin Arab untuk memberikan pengakuan dan mengulurkan bantuannya terhadap Republik Indonesia. Jadi alasan Indonesia mendukung Palestina tidak hanya semata-mata karena agama ya, tapi karena utang budi. Dalam artian bangsa Indonesia telah terlebih dahulu didukung oleh Palestina sebelum Indonesia merdeka secara hukum atau de jure. Mufti Agung Palestina yaitu Sheikh Amin Al-Husaini memimpin Dewan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Latsmah Difai an Indonesia, yang didirikan pada 16 Oktober 1945, beranggotakan Sekjen Liga Arab yaitu Dr. Salahuddin Pasha dan Menteri Pertahanan Kepala Staf Angkatan Perang Mesir yaitu Jenderal Saleh Harb Pasha. Jadi di sana Indonesia diwakili oleh Menteri Muda Luar Negeri Wamenlunya yaitu Dr. Haji Agus Salim. Mereka saling berkoordinasi untuk melanjutkan kepentingan kemerdekaan Indonesia. Nah, dari situlah kemudian persahabatan antara Indonesia dan negara-negara Arab mulai terus digalakkan dan berlanjut dan menjadi salah satu pendukung pertama kemerdekaan Indonesia. Kemudian jejak berikutnya adalah ketika Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Yang jadi pertanyaan adalah, haruskah Israel diundang dalam KAA? Ada 3 negara yang setuju, yaitu India, Sri Lanka, dan Burma. Mereka mengatakan iya, karena secara geografis Timur Tengah itu ada di wilayah Asia dan Afrika. Sehingga apabila konferensi itu dinamakan Konferensi Asia Afrika, maka Israel harus ikut. Tapi di pihak yang lain, Indonesia dan Pakistan menolak. Karena Israel adalah sebuah manifestasi atau sebuah bentuk dari imperialisme baru
yang dilakukan oleh bangsa Barat. Jadi istilahnya imperialisme itu dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina, dan itu tidak dibenarkan di dalam Konferensi Asia Afrika karena anggota Konferensi Asia Afrika itu sendiri mayoritas terdiri dari bangsa-bangsa yang korban dari imperialisme bangsa Barat. Kemudian pada akhirnya semuanya sepakat mengundang Palestina sebagai pihak dalam konferensi dan menolak Israel dalam konferensi tersebut. Dan Palestina diwakili oleh Mufti Palestina Said Al-Hajj Amin Al-Husaini. Kemudian kita berlanjut, di Orde Lama, Presiden Soekarno memberi dukungan penuh terhadap Palestina, yaitu menyebut Israel sebagai the outpost colonialist imperialist force. Jadi sebuah wujud dari kekuatan imperialisme yang ada di dunia. Kemudian berikutnya RI menolak kontingen Israel di Asian Games 1962 yang diselenggarakan di Jakarta. Jadi ketika Israel mau ikut Asian Games yang kebetulan tuan rumahnya adalah Jakarta, Indonesia, Presiden Soekarno menolaknya. Yang ketiga, International Olympic Committee atau IOC menyampaikan teguran kerasnya terhadap RI terhadap posisi tersebut. Jadi menganggap Indonesia terlalu condong kepada Palestina. Kemudian Presiden Soekarno dengan tegas menyatakan RI keluar dari IOC dan menyelenggarakan Games of the New Emerging Force atau GANEVO sebagai tandingan Olimpiade. Yang perlu kalian ketahui, GANEVO ini terdiri dari negara-negara bekas jajahan dan juga negara-negara yang condong ke blok timur. Nah, hal ini yang kemudian membuat citra Soekarno seakan-akan condong ke blok timur. Padahal tujuan Soekarno utamanya adalah menghindarkan Jakarta menerima Israel sebagai salah satu kontingen dalam pesta olahraga tersebut. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, dalam kunjungan kenegaraannya, pemimpin PLO, yaitu Komite Pembebasan Palestina, yaitu Yasser Arafat, ke Indonesia pada tahun 1984, Presiden Soeharto menyetujui pendirian Biro PLO Jakarta. Jadi semacam kedutaan Palestina itu kemudian disetujui oleh Soeharto. Dan itu adalah sebuah bentuk dukungan Indonesia terhadap proses kemerdekaan Palestina. Kemudian Indonesia segera mengakui proklamasi kemerdekaan Palestina yang diumumkan oleh pemimpin PLO Yasser Arafat pada 15 November 1988. Tanggal 19 Oktober 1989 di Jakarta telah ditandatangani Joint Communique on the Establishment of Indonesia-Palestine Diplomatic Relation in Ambassadorial Level antara Menlu RI Ali Alatas dan Menlu Palestina Farouk Kadomi. Jadi setelah tanggal 19 Oktober itu secara resmi ada kerjasama diplomatik antara Indonesia dengan Palestina. Kemudian kerjasama itu terus berlanjut, ya, bahkan pada awal pemerintahannya SBY itu Indonesia menyatakan semakin dekat dengan Palestina. Yaitu dengan adanya persetujuan perjanjian di antara kedua negara, yaitu yang ditandatangani oleh Menlu Indonesia saat itu, yaitu Hasan Wirayuda. Kemudian posisi Indonesia dalam isu Palestina adalah pada dasarnya Indonesia adalah secara konsisten itu mendukung perjuangan bangsa Palestina berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 242 tahun 1967 dan nomor 338 pada tahun 1973 yang menyebutkan pengembalian tanpa syarat semua wilayah Arab yang diduduki oleh Israel dan pengakuan atas hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, mendirikan negara di atas tanah airnya sendiri dengan Al-Quds Asy-Syarif Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, serta prinsip land for peace, artinya tanah untuk kedamaian. Kemudian Indonesia selalu menyambut baik upaya perdamaian yang sejalan dengan resolusi-resolusi dan inisiatif, termasuk diantaranya adalah Konferensi Perdamaian Madrid pada tahun 1991, Oslo 1993, Sharm el-Sheikh 1999, serta Peta Jalan Perdamaian Roadmap for Peace 2003, yaitu gagasan kuartet 4 negara besar, yaitu Amerika Serikat, Rusia, organisasinya PBB dan Uni Eropa, yang diharapkan dapat diimplementasikan menuju tercapainya penyelesaian masalah-masalah Palestina Israel serta tercapainya perdamaian dunia tentunya.
Kemudian sejalan dengan amanat konstitusi pembukaan UUD 1945 dan sebagai bagian dari dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina, Indonesia tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Pernah ya, jadi pada masa Gus Dur kita berusaha untuk ingin bergabung dengan diplomasi Israel, namun kemudian ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu itu, yang juga mengakibatkan salah satu alasan Gus Dur kemudian dilengsarkan. Kemudian hubungan diplomatik akan dilakukan Indonesia jika Palestina telah mendapatkan hak-haknya. Itu adalah komitmen Indonesia terhadap bangsa Palestina dan sebuah dukungan besar kepada bangsa Palestina. Kemudian kontribusi Indonesia terhadap Palestina, ya. Yang pertama, Indonesia menekankan kembali perlu dilengkapinya proses perdamaian yang tengah berlangsung. Jadi seringkali PBB itu harus ditekan agar proses perdamaian dilanjutkan kembali. Nah, itu yang kemudian menjadi masalah, dan Indonesia terus gencar menekan PBB agar permasalahan Palestina terus diangkat. Kemudian Indonesia menyambut baik penyelenggaraan konferensi internasional negara-negara donor untuk Palestina yang terjadi di Paris tanggal 17 Desember tahun 2007. Dalam kaitan ini, pemerintah Indonesia telah ikut berkontribusi dengan menyampaikan komitmen bantuan sebesar $1 juta sebagai bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di wilayah Palestina dan kamp-kamp pengungsian yang ada di negara-negara sekitarnya. Di samping itu, Indonesia berencana menyelenggarakan NAASP Plus Conference on Capacity Building for Palestine pada tanggal 31 Mei sampai 1 Juni 2008. Bersama dengan Afrika Selatan sebagai co-chair atau pemimpin NAASP hingga akhir tahun 2009, pemerintah Republik Indonesia telah melatih kurang lebih 100 aparat dan warga Palestina di bidang diplomatik, manajemen proyek infrastruktur, UKM, dan sebagainya. Konferensi yang ditujukan untuk menghimpun komitmen bantuan pengembangan SDM ini juga sebenarnya mempersiapkan bangsa Palestina jika sewaktu-waktu mereka memiliki momentum untuk mencapai kemerdekaannya. Ya, kita lanjutkan. Kontribusi Indonesia berikutnya adalah pada tanggal 27 Desember 2008, pemerintah RI memberikan bantuan kemanusiaan $1 juta beserta dengan 2 ton medical supplies atau peralatan obat-obatan, termasuk kendaraan ambulan di dalamnya. Mungkin kalau kalian sering melihat ketika jalur Gaza bergejolak, itu adalah ambulan Mercy ya. Itu banyak, beberapa di antaranya adalah bantuan dari Indonesia. Kemudian bantuan tersebut disampaikan langsung kepada pihak-pihak Palestina oleh delegasi tim bagian bantuan kemanusiaan Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Dr. Andes Aidil Chandra Salim MKOM. Kemudian bantuan diterima oleh Menteri Kesehatan Otoritas Palestina, yaitu Dr. Fatih Abu Mukholi pada tanggal 2 Januari 2009. Berikutnya, kontribusi kemanusiaan sudah kita bahas. Selanjutnya adalah kontribusi bidang politik. Pada tanggal 15 sampai 16 Januari 2009, atas prakarsa gigih dari pemerintah RI melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah diselenggarakan the 10th Emergency Special Session of the General Assembly on illegal Israeli action in occupied East Jerusalem and the rest of the occupied Palestinian territory. Jadi adalah sebuah perundingan antara organisasi PBB, anggota-anggotanya, membahas mengenai kewilayahan yang akan dimiliki antara Palestina maupun Israel. Kemudian dari perspektif Indonesia sendiri, setidaknya ada 2 isu utama yang harus diperhatikan. Pertama, pentingnya mendorong komunitas internasional, termasuk negara-negara di kawasan Timur Tengah, untuk melipat gandakan usahanya dalam memastikan implementasi penuh resolusi nomor 1860 tadi. Kedua adalah permintaan kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk melaksanakan investigasi terhadap pelanggaran HAM dan perusakan infrastruktur Palestina yang disebabkan oleh aksi Zionisme Israel. Sebenarnya investigasi ini sudah dilakukan, namun sampai hari ini belum ada perkembangan ya. Jadi kasus genosida dari peristiwa tragedi yang terjadi pada tahun 1948 tadi, sampai hari ini belum ada kemajuan. Dalam artian kasus seperti seakan-akan jalan di tempat. Dari situlah kemudian
perlu adanya dorongan dari negara-negara, terutama kawasan Timur Tengah, agar segera mengusut kasus tersebut. Karena apabila kasus itu bisa diusut, maka bukan hal yang tidak mungkin Israel akan mendapat sanksi dari PBB terkait dengan kejahatan genosida. Kemudian posisi RI sendiri dalam special session di Majelis Umum PBB, Indonesia memilih untuk bersikap abstain atau tidak mengambil keputusan apapun terhadap resolusi hasil sidang khusus darurat mengenai supporting the immediate ceasefire according to Security Council Resolution 8060 tahun 2009. Jadi keputusannya itu sangat memberatkan Palestina sehingga RI tidak ingin mengambil sikap atau abstain. Alasannya adalah yang pertama, resolusi tersebut gagal mengidentifikasi Israel sebagai biang keladi atau main preparator. Jadi dianggapnya Israel tidak bersalah dalam kasus ini. Itu yang kemudian membuat Indonesia memilih abstain atau tidak berpendapat. Israel dianggap situasi krisis di jalur Gaza itu dianggap bukan hanya semata-mata kesalahan Israel. Nah, dari situlah kemudian Indonesia memilih untuk abstain. Yang kedua, resolusi memberikan persepsi menyamakan korban warga sipil Palestina yang jauh berlipat ganda dibandingkan dengan jumlah korban sipil warga Israel. Seperti yang kita ketahui, peralatan militer Israel itu sangat canggih, ya, sehingga bahkan ada yang istilahnya menganggap Israel itu dilindungi oleh kubah setan, ya, padahal itu bukan kubah setan, itu adalah sistem anti rudal. Jadi ketika Hamas meluncurkan rudalnya ke Israel, sebenarnya kemudian rudal tersebut ditembak lebih dahulu oleh anti rudal sistem yang dibangun oleh Israel. Jadi dari situlah kemudian korban, bukan berarti sistem anti rudal itu tidak menghilangkan korban, tidak ya, tapi meminimalisir korban. Hal itu yang kemudian membuat korban warga sipil di Israel dan Palestina itu perbandingannya sangat jauh. Lebih banyak korban di Palestina daripada di Israel. Nah, mengambangnya sikap dari PBB itu membuat Indonesia memilih jalur abstain dalam keputusan sidang tersebut. Hal ini bukan berarti Indonesia istilahnya tidak mendukung, ya. Abstain dalam artian no komentar, nggak mau berkomentar, karena di sini tuntutan yang didukung oleh Indonesia ternyata tidak dipenuhi oleh PBB. Dan kalau menolak itu posisinya juga sulit karena mengingat Indonesia banyak bergantung pada negara-negara sekutu seperti Amerika, Inggris, dan lain-lain, sehingga apabila Indonesia menolaknya, itu akan membuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika secara khusus, ya, itu akan mengalami penurunan, ya. Sehingga hal itu Indonesia memilih jalur abstain. Jadi dalam perundingan seringkali kita tidak bisa bersikap keras, ya, sarkas, tidak bisa, tapi kita memilih diam untuk atur strategi terlebih dahulu. Itu jalan yang lebih baik yang akan kita ambil. Jika kalian nanti mungkin masuk ke dalam jurusan hubungan internasional, kalian akan mempelajari hal itu. Kita langsung ke kesimpulan, ya. Langsung ke kesimpulannya, karena kita sudah menjelaskan dari mulai sejarah terbentuknya konflik tersebut sampai pada peran Indonesia. Jadi kesimpulan yang diambil yang pertama itu adalah konflik ini bukan hanya semata-mata agama. Agama hanya digunakan sebagai landasan dan pemicu agar konflik menjadi lebih besar. Karena kebetulan bangsa tersebut terjadi seperti semacam fragmentasi antara konflik antara Islam dan Yahudi, yang kemudian didukung oleh literasi keagamaan dari kedua agama tersebut, sehingga konflik semakin meruncing. Dan itu yang kemudian juga digunakan oleh Palestina untuk menggali dukungan dan simpati dari negara-negara Arab. Karena memang Palestina tidak bisa menghadapi Israel sendirian, karena yang kita tahu Israel juga memiliki backing, yaitu seperti Amerika, Inggris, Prancis, dan seterusnya. Jadi Palestina mencari backing itu adalah sebuah hal yang pasti. Backing yang pasti ada itu adalah Rusia dan Cina. Namun di sini Rusia dan Cina juga bersikap hati-hati, karena kepentingan Rusia dan Cina di sana tidak sebanyak Israel dan Amerika. Kemudian mengenai partisipasi aktif Indonesia dalam proses perdamaian Timur Tengah merupakan pengejawantahan dari amanat konstitusional. Jadi amanat dari pembukaan UUD seperti yang kita tahu adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita melihat ada ketidakadilan di sana, ada sebuah kejahatan genosida di sana, ada sebuah imperialisme di sana. Maka dari itulah kemudian Indonesia memilih untuk membela Palestina. Selain karena Palestina juga telah terlebih dahulu membela
Indonesia dalam proses kemerdekaan Indonesia. Nah, demikian tadi penjelasan konflik antara Palestina dan Israel. Nah, cukup panjang ya, tapi saya harap kalian bisa mencernanya dengan baik. Demikian penjelasan dari saya, sampai jumpa pada SKG episode berikutnya. Saya Oni, sampai jumpa pada episode berikutnya.